warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan hebat semua, guru-guru hebat, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bandung Barat ya. Hari ini kita berkumpul di sini. Kita akan berbagi budaya positif dari sekolah masing-masing ya Bu ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, senantiasanya kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita ya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai setiap calon guru penggerak untuk menjelaskan pemaparan budaya positif yang ada di sekolah masing-masing, saya akan membuka pendahuluan di sini. Kita mau bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita di sini lancar, diberikan kelancaran dan sukses sampai nanti selesai kegiatan ini. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai ke yang pertama, mungkin kita mulai dari Bu Dewi dulu, mungkin yang akan mempresentasikan aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah Bu Dewi. Silakan Bu Dewi, atas waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, perkenankan saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif di modul 14. Kebetulan aksi nyata ini saya lakukan di SD tempat saya mengajar, yaitu di SDN Cadas Mulya. Kita mulai ya Ibu. Pertama, aksi nyata budaya positif. Dimulai dari pertama, budaya positif di sekolah itu tentunya pasti diterapkan di sekolah, yaitu di SD saya, di SD Cadas Mulya. Berdasarkan dari pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu ada visi guru penggerak, ada profil pelajar Pancasila, dan ada juga nilai dan peran guru penggerak. Semua itu menjadi satu sehingga timbulnya budaya positif. Apa sih visi guru penggerak yang saya ciptakan untuk di sekolah saya? Visinya yaitu saya ingin mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa yang saya terapkan, yang ingin saya wujudkan? Pertama, gotong royong, kedua, literat, ketiga, bernalar kritis, kreatif, mandiri, sama bertakwa tentunya. Lanjut. Seperti yang kita sama-sama sudah pelajari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa peran kita sebagai guru itu adanya di yaitu penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi fokus kita adalah segala pembelajaran itu harus berpihak sama murid. Guru itu hanya menuntun, memberikan teladan, dan membangun kekuatan untuk siswa terus berkarya. Kemudian, dalam mewujudkan budaya positif harus ada nilai dan peran dari kita untuk bisa mewujudkan itu. Pertama, kita harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran, harus berpihak pada murid, mewujudkan kepemimpinan murid, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktis. Ini semua sejatinya harus ada dalam diri kita, walaupun mungkin saat ini saya belum bisa 100% melaksanakannya, tetapi sedang berusaha untuk bisa mewujudkan nilai dan peran guru penggerak ini. Lanjut. Nah, untuk menjalankan budaya positif, salah satunya bisa kita menggunakan IA, yaitu dengan
pendekatan model manajemen perubahan yang fokus dengan langkah-langkah Bagja. Apa sih Bagja? Pertama, buat pertanyaan, atur eksekusi, gali mimpi, jabarkan rencana, ambil pelajaran. Fokus saya adalah tadi mewujudkan siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, diwujudkannya dengan langkah-langkah Bagja ini. Lanjut. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak yang akan diwujudkan di sekolah saya, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang saya kejar sekarang di sekolah. Lanjut. Perubahan positif apa yang diinginkan? Pertama, posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebenarnya tidak harus sebagai manajer aja, bisa tergantung situasi. Kadang guru itu bisa sebagai teman, pemantau, bahkan yang tingkatan paling tinggi adalah menjadi manajer. Budaya positif harus selalu berpihak pada murid, karena kan tadi ya guru itu harus menghambat sama murid, jadi budaya positif harus berpihak pada murid. Apa sih budaya positif? Budaya positif itu merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama dan tercermin pada sikap dalam keseharian seluruh komponen sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Di sini peran pendidik tadi seperti saya sudah jelaskan, yaitu sebagai penuntun, menciptakan kondisi pembelajaran dan mengelola yang berpihak pada murid. Dalam menerapkannya tentunya harus berkolaborasi seluruh warga sekolah agar visi tadi bisa tercapai. Lanjut. Nah, untuk mewujudkannya itu langkah awal membangun budaya positif dulu di kelas. Jadi saya pertama itu membuat kesepakatan kelas yang dimana murid itu terlibat untuk sama-sama membuat kesepakatan kelas dengan guru dan mewujudkannya secara bersama-sama. Setelah itu ditempel di depan kelas. Lanjut. Jika budaya positif kelas telah menjadi pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah, niscaya visi sekolah akan tercapai. Jadi saya menerapkannya dulu pertama di kelas, baru nanti merambah ke seluruh warga sekolah. Lanjut. Nah, penerapan tindakan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan. Latar belakangnya kenapa saya mau menerapkan budaya positif? Latar belakangnya adalah sekolah idaman, sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan, sekolah yang terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan. Karena faktanya kebanyakan sekolah belum memberikan keleluasan kepada peserta didik. Peserta didik masih terkekang dengan budaya negatif. Peserta didik menghindari dan menaati peraturan hanya karena takut dihukum. Saya ingin menghilangkan ini di sekolah. Lanjut. Oke. Saya ingin murid-murid saya di sekolah itu melaksanakan aturan berdasarkan kesadaran dari hati dan merupakan pembiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi bukan hanya taat karena takut dihukum atau takut dengan sanksi-sanksi. Itu. Lanjut. Tujuannya pertama menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, kedua menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran, ketiga mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembiasaan. Ini tujuan melakukan budaya positif di sekolah. Tolak ukurnya yaitu peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam
terlibat aktif dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pertama, sosialisasi jelas. Kedua, guru menjelaskan tentang pengertian kesepakatan kelas, memfasilitasi. Dukungannya tentu dari orang tua, warga sekolah, dan seluruh warga sekolah untuk bisa membiasakan budaya positif. Lanjut. Nah, ini pelaksanaannya yang sudah saya laksanakan di sekolah. Pertama, sosialisasi kepada rekan guru. Jadi ini sosialisasinya kita meriung sederhana, menyampaikan apa visi saya, terus bagaimana budaya positif yang harus dilakukan. Alhamdulillah responnya semua baik, dan tapi tetap dimulainya dari kelas saya dulu. Lanjut. Ini membuat kesepakatan kelas yang pertama. Kenapa saya sebut yang pertama? Karena di yang pertama ini waktu itu kan masih dibagi 2 shift. Jadi saya buatnya yang ini shift 1, ini shift 2. Di situ kata-katanya itu ada yang bila tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan hukuman menyelesaikan soal matematika, tidak boleh datang terlambat. Pokoknya banyak yang kata-kata yang apabila tidak dilakukan akan kena hukuman. Ini yang pertama. Lanjut. Nah, ternyata setelah 1 minggu 2 minggu membuat kesepakatan kelas yang pertama yang tadi banyak kata-kata yang ujung-ujungnya akan mengapa kena hukuman, terlihat kalau siswa itu ternyata terpaksa melakukannya karena takut kena hukuman apabila melanggar kelas. Makanya saya mengambil kesimpulan bahwa kesepakatan kelas yang dibuat itu kalau bisa tidak boleh ada kata tidak boleh, atau ada kata jangan, atau ada kata dilarang, itu harus dihilangkan dan dibuat. Makanya saya membuat kembali kesepakatan kelas yang kedua mengganti kesepakatan kelas yang sudah ada sebelumnya. Lanjut. Nah, ini membuat kesepakatan kelas yang kedua. Jadi saya menyuruh ke anak-anak buat satu orang satu kalimat, tapi tidak boleh ada kata tidak boleh, dilarang, atau jangan, diganti. Jadi contohnya misalkan dilarang membuang sampah, diganti jadi membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Sini yang saya terapkan. Nah, ini hasilnya. Hasil kesepakatan kelas yang kedua. Yang pertama tadi diganti karena kurang efektif. Ini lalu di awal semester saya memerintahkan anak-anak untuk menuliskan perubahan baik yang akan dilakukan pada semester 2. Ada yang menulis saya ingin belajar lebih giat lagi, jadwal belajar saya diganti. Ada yang jadwal belajar bertambah dari 1 jam menjadi 2 jam 1 hari. Terus kegiatan positif pertama datang tepat waktu jam 7 kurang. Upacara hari Senin. Terus sebelum masuk adalah periksa kelengkapan atribut dan baris di depan kelas. Ini budaya positif yang dilakukan awal-awal. Nah, ini kegiatan budaya positif selanjutnya. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyanyikan lagu wajib
wajib nasional di awal ataupun di akhir pelajaran untuk mewujudkan jiwa patriotisme anak, lalu menjaga kebersihan kelas. Semua ini sesuai dengan tadi kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak. Lalu membuat pohon impian. Pohon impian itu nanti akan ingin menjadi apa di masa depan nanti setiap anak. Dan nanti dari pohon impian ini akan bisa terwujud dengan belajar giat setiap harinya. Lalu mengikuti anjuran pemerintah yaitu vaksin. Ini juga salah satu kegiatan positif yang dilakukan siswa di sekolah agar bisa terhindar dari wabah pandemi sekarang ini. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi itu bisa dilihat di video saya. Refleksinya, setelah saya melakukan budaya positif, untuk saat ini sudah mulai tampak perubahan dari sebelumnya. Budaya positif sudah mulai diterapkan dan sudah menjadi kebiasaan keseharian. Siswa merespon baik. Rencana perbaikan ke depannya akan lebih giat lagi menerapkan budaya positif, tidak hanya di kelas, melainkan kepada seluruh siswa dan seluruh warga sekolah. Dan satu hal yang menjadi rencana pula adalah menggiatkan kegiatan literasi di sekolah, karena kegiatan literasi di sekolah sampai saat ini belum terlaksana. Tapi itu akan menjadi rencana untuk kedepannya nanti di sekolah saya. Oke, mungkin ini saja pemaparan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Ya, Bu Dewi, menyimak pemaparan Bu Dewi tentang budaya positif yang ada di SD Cadas Mulia mungkin ya, itu apa istilahnya menghilangkan bullying mungkin ya dari anak. Nah, apa yang Bu Dewi hadapi? Apakah ada tantangannya? Kalau misalkan ada tantangannya seperti apa? Apakah anak itu emang bisa berubah dengan diterapkannya budaya positif yang ada di sekolah tersebut dengan komitmen atau keyakinan keras yang dibentuk? Jika tidak, solusi apa agar anak tersebut benar-benar bisa berubah dari hal membuli teman? Terima kasih. Itu kenapa salah satu alasan tadi kenapa saya membuat kesepakatan kelas itu sampai 2 kali. Karena pertama membuat kesepakatan kelas pertama tujuannya gini, ada di kelas dua anak yang aktif sampai pokoknya mengganggu ke temannya. Ya, jadi gitu. Setelah membuat kesepakatan kelas yang pertama, akhirnya karena banyak kata larangan-larangan di situ, pas saat si murid itu melakukan larangan, teman dan satunya tuh malah membuli. Jadi pokoknya Bu si Anu melanggar, wah dihukumi bareng-bareng. Nah dari situ saya lihat, oh berarti ini tidak efektif, tetap ada bullying. Akhirnya buat kesepakatan kedua, diganti kata-katanya. Kenapa diganti? Karena biar lebih sadar. Nah dari situ saya kasih nasihat bahwa nggak boleh ngebully. Kita saling mengingatkan kalau satu teman melanggar, teman yang lain harus saling mengingatkan, bukan membuli. Jadi akhirnya timbullah seperti tutor sebaya. Jadi saat satu teman nakal dinasihatin sama teman yang satu, alhamdulillah efektif, tapi memang belum 100%. Begitu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Ya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang pertama, yaitu disampaikan oleh Ibu Dewi tentang budaya positif yang ada di SD Cadas Mulia, yaitu tentang pembuliingan antara teman. Akhirnya dengan dipaparkan seperti itu, ada keyakinan keras dan komitmen dengan murid, kesepakatan, sehingga pembulian tersebut sudah tidak terjadi lagi. Nah sekarang pemaparan yang kedua akan dibacakan oleh Ibu Haji Nelis dari SD Kamulyan 1. Untuk Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk budaya positif, saya menerapkan di SD saya itu tentang
permainan hadangan, yaitu yang saya paparkan di sini. Latar belakangnya dulu ya, kita baca. Nah, ini rancangan tindakan untuk aksi nyasar. Latar belakangnya yaitu budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang religius, bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, dan saling menghargai. Nah, dan di sini ada tujuannya yaitu menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti religius, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru dan siswa. Nah, selanjutnya, rancangan pelaksanaan tindakan aksi nyata yaitu menerapkan budaya positif melalui permainan hadangan. Kegiatan awal religius atau berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Memotivasi, memberikan semangat melalui yel-yel semangat pagi. Melakukan pemanasan sebelum permainan hadangan dimulai. Ya, selanjutnya kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini diantaranya yaitu diadakan undian sebelum permainan mulai. Yang kalah sebagai penjaga dan yang menang sebagai penyerang. Regu menyerang menepati garis jaganya masing-masing dengan kedua kaki berada di atas garis. Sedangkan regu penyerang siap masuk. Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit. Selanjutnya, penyerangan berusaha melewati garis di depannya dengan menghindari tangkapan atau sentuhan dari penjaga. Setiap pemain penyerang dan telah berhasil melewati seluruh garis langsung dapat melanjutkan permainan seperti semula. Bagi penjaga, menyentuh penyerang dengan tangan di kepala atau meninju penyerang, mendorong menyerang dengan sengaja, menyerang wasit dan membuat keributan. Bagi penyerang, mengaitkan kaki penjaga, mengganggu penjaga yang telah dilalui atau dilewati, menyerang wasit dan membuat keributan. Selanjutnya, kegiatan penutup ialah refleksi, berdoa setelah kegiatan. Nah, nilai yang telah berhasil melewati garis depan sampai garis belakang diberi nilai 1. Berarti sampai pas akhir kalau di bahasa Sundanya. Pemain yang melewati garis belakang sampai garis depan di nilai 1. Penentuan pemenang yaitu pemenang ditentukan dari besarnya nilai setelah pertandingan berakhir selama 2 kali 15 menit. Apabila kedua regu memperoleh nilai yang sama, maka penentuannya pemenang ditentukan dari regu yang memperoleh nilai yang tertinggi pada jumlah nilai di garis depan. Nah, tolak ukurnya dalam permainan ini adalah keyakinan kelas, yaitu kesepakatan dengan melatih kecerdikan, religius, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai melalui permainan hadangan. Selanjutnya, terima kasih. Nah, sampai di situ ya penerangan untuk permainan hadangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu,
barusan kita lihat pemaparan dari Bu Haji Nelis SD 1 Kamulian yang memaparkan tentang olahraga, sehingga keyakinan kelas yang disepakati dengan anak bisa terwujud ya Bu ya. Kita lanjutkan ke pemaparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Juju dari SD Kamulian 2. Waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Robbi ya, bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mempresentasikan tugas dan kegiatan kita ya. Dan pada hari ini saya akan memaparkan budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu di SDN 2 Kamulian. Pertama, kalau di singkatan di sini ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodrat yang mereka miliki sehingga dapat tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dari itu perlu adanya usaha yang dilakukan oleh seorang guru ya, dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Usaha inilah yang terwujud dalam bentuk penerapan budaya positif ya, yang di kelas maupun di sekolah, dengan berlandaskan nilai dan peran guru penggerak, serta dengan penerapan perubahan dengan pendidikan inklusif apresiatif, maka sangat mendukung penerapan budaya positif tersebut. Nah, ini adalah sebagai refleksinya. Usaha dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif tentunya bukan hal yang mudah ya, yang dilakukan kita sendiri, sehingga dalam penerapannya perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Adanya kolaborasi ini diharapkan Baik Ibu-ibu, setelah kita melihat pemaparan dari beberapa calon guru penggerak angkatan 4 ini, kita berbagi budaya positif yang berbeda-beda mungkin di lingkungan sekolahnya masing-masing. Mungkin ada tanggapan, atau ada apa hal kesan-kesan misalkan yang mau disampaikan, silakan. Sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya di forum ini saya berikan waktunya. Mungkin dari Bu Nia mau ambil kesimpulan dari keseluruhan atau mau menanggapi lagi, silakan. Dari Bu Juju, Bu Haji Nelis, sebelum kita tutup. Sudah cukup jelas mungkin ya, Bu Nia? Iya, mungkin Karena hampir sama budaya positif yang di sekolah itu hampir sama penerapannya, baik itu dalam disiplin positif, posisi kontrol, segitiga restitusi, hampir sama di tiap sekolah sudah menerapkan sebagian besar. Iya betul ya. Jadi tinggal tugas kita aja mungkin ya, lebih kedepannya tuh seperti apa nih. Udah posisinya seperti udah tinggal berkelanjutan, tinggal berkelanjutan terus. Semoga kita menerapkan budaya positif di sekolah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tantangan apapun kita lanjutkan, kita hadapi aja, tantangan apapun, karena emang itu suatu resiko buat kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin itu kita tutup saja ya kegiatan hari ini ya, tidak ada lagi ya. Sebelum kita tutup kegiatan, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
berbagi dengan guru penggerak angkatan 4 ini, yaitu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.